Halo guys, kali ini gue mau cerita pengalaman gue kena dividen trap PTBA tahun 2022. Di video sebelumnya gue pernah sampaikan bahwa seorang investor setelah beli saham itu ada dua yang diharapkan. Yang pertama itu adalah gain, kenaikan harga sahamnya saat jual dibandingkan saat beli, dan yang kedua adalah dividen. Di video yang sebelumnya juga gue pernah cerita kalau gue beli saham BAN, Bayan Resources, dan dividen, dan gue nggak kena dividen trap. Tapi di PTBA ini gue kena dividen trap. Jadi kalau ada yang ngomong dividen trap itu mitos atau benar, dalam beberapa saham mungkin nggak kejadian. Tapi yang jelas di sini tahun 2022 di PTBA gue kena yang namanya dividen trap atau jebakan dividen. Jadi gue beli saham berharap gue dapat dividen, berharap gue dapat untung yang pasti, tidak peduli naik turunnya harga saham. Tapi akhirnya justru dividen yang gua dapat itu lebih kecil daripada kenaikan harga sahamnya. Dividen itu lebih kecil daripada kerugian nilai saham yang turun jauh. Oke, gua akan ceritain detailnya. Jadi PTBA ini sahamnya gue beli karena dividennya menggiurkan. Berapa dividennya? Itu Rp688,51 per lembar saham. Yieldnya, harga dividen dibandingkan harga saham pada saat kumdet itu mencapai 14,8%. Bayangin ya, lu beli saham nggak apa-ngapain dapat duit 14,8%. Ini gede banget guys, gede banget. Jauh dari deposito atau dari reksadana, ini gede banget. Makanya ini menggiurkan banget. Makanya gua akhirnya beli ini PTBA. Ini berawal dari 27 Mei 2022, ini minggu pertama ya gua mulai investasi saham. Di sini gue beli 25 lot saham PTBA di harga 4410 atau gue total invest Rp11.025.000. Nah, di closingnya itu harganya 4420, artinya di hari pertama gue beli tuh gue udah floating profit yang nggak gue realisasiin ya, itu Rp25.000. Nah, terus tanggal 2 Juni gue beli lagi 25 lot lagi, harganya naik ya 4530. Jadi total investasi gue di saham PTBA ini dari 25 lot ditambah 25 lot dengan harga yang berbeda ya, totalnya itu investasi gue Rp22.350.000. Nah, di tanggal 2 Juni itu harganya naik lagi, ditutup itu 4550. Artinya pada saat penutupan tanggal 2 Juni itu gue pegang 50 lot saham PTBA, itu ada potensi keuntungan Rp400.000. Nah, tanggal 3 Juni ini kumulatif date ya, jadi tanggal terakhir di mana seorang pemegang saham dinyatakan berhak menerima dividen. Ini harganya naik lagi, ditutupnya 4630. Jadi dari investasi gue Rp22.350.000, kalau saat kumdet ini gue jual ya 50 lot saham PTBA di harga Rp23.150.000, itu gue udah untung harusnya Rp800.000. Tapi gue nggak jual. Kenapa? Ya lo lihat ya, kalau gue pegang ini sampai ngelewati kumdet, itu dividennya dari 50 lot itu Rp3.442.500. Gimana guys? Menggiurkan banget kan? Nah, terus tanggal 6 Juni, nah ini yang mulai seru. Ex-date ya, di hari pertama bursa setelah kumdet, itu harganya terjun bebas, langsung ARB, auto reject bawah. Untungnya ARB-nya itu dibatasi ya sama Bursa Efek Indonesia, cuma 7%. Bayangin kalau ARB-nya nggak dibatasi sampai 20-30%. Nah, closingnya tuh 4310. Jadi yang total gue investasi Rp22.350.000, itu kalau gue jual pada tanggal 6 Juni itu gue rugi Rp800.000. Tapi sebenarnya gue masih untung karena gue dapat dividen 3 juta lebih. Nah, masalahnya itu begitu dibuka langsung ARB, nggak bisa transaksi lagi sampai penutupan. Gue sebenarnya kalau hari itu bisa transaksi lagi sampai TBA, gue mau jual loss karena tetap gue lebih untung dibandingkan dengan dividennya. Tapi nggak bisa jual karena suspended ya. Begitu ARB langsung suspended, nggak bisa diperjualbelikan sahamnya. Besoknya tanggal 7 Juni, nah 7 Juni ini itu turun lagi, tapi habis turun tuh ada tren naik. Nah, gue pikir ini wah bagus nih, jangan-jangan ini kayak pengalaman gue di BAN ya, Bayan Resources. Jadi walaupun ex-date
turun, nextnya terus naik lagi pelan-pelan. Nah, PTBA juga begitu ada tren naik, gue langsung beli lagi, nambah 10 lot. Jadi gue pikir, wah ini mantep nih, bakal nambah lagi profitnya. Dan gue juga untuk average down ya, mengurangi potensial loss sebelumnya. Jadi gue beli di harga yang bawah gitu ya, di harga yang bawah 4060, 4060 sorry. Nah pada saat itu di closingnya 4070. Jadi dilihat ya, gue habis beli itu harganya naik, makanya gue nggak jadi jual itu, malah gue nambah tanggal 7 Juni itu. Ditutup 4070, jadi sampai dengan tanggal 7 Juni itu posisi kerugian gue jadinya hampir 2 juta ya. Ya lebih kecil sih dibandingkan dividennya 3 juta lebih. Nah tanggal 8 Juni itu turun lagi harganya jadi 4050. Jadi potensi gua loss nambah lagi ya. Potensi gua loss 2.110.000 ya, dibanding dividen masih untung. Jadi gue masih merasa ya udahlah masih untung lah, gue berharap naik lagi. Tanggal 9 Juni harganya bener naik lagi, jadi ditutup 4070. Jadi gua ya udahlah aman lah ini, nggak usah gua jual, gua hold aja deh, gua pegang aja deh, kayaknya ini bakal trennya naik. 10 Juni itu harga saham PTBA turun lagi, jadi di bawah 4.000, 3.920. Jadi kalau gua hitung dari gua beli 26 juta 410.000 itu, kalau gua jual saat itu cuma 23 juta 520.000, atau gue rugi 2 juta 890.000, hampir 3 juta. Tapi kalau dibandingkan dividen gue tetap untung, tapi gua nggak jual, gua tenang-tenang aja nggak jual. Gue pikir ini mungkin fluktuatif aja, bakal naik lagi. Padahal pas gue cek berita ternyata saat itu ya memang IHSG itu turun jauh karena emang ada isu juga ya yang kenaikan suku bunga Amerika mempengaruhi IHSG yang turun. Itu hari Jumat ya 10 Juni, jadi gue masih hold. Hari Senin 13 Juni itu tren harganya turun lagi. Akhirnya gue panik juga kan, panik lah. Gue pikir waduh ini gue dapat dividen 3,4, gue panik, gue jual. Niat gue sih sebenarnya ngejual tuh tetap lossnya itu lebih kecil daripada dividennya, tapi ternyata nggak nyangkut. Akhirnya gue turunin lagi harganya, gue baru sadar ternyata gue itu jual harganya jauh banget itu lossnya itu 3.730.000. Lossnya tuh lebih gede daripada dividen yang gue dapat 3.442.550 rupiah. Jadi gue tekor. Bayangin ya, gue pegang dari tanggal 27 Mei, 2 Juni gue beli lagi, itu duit nyangkut di situ, nggak gue pakai trading, nggak gue invest yang lain. Akhirnya 13 Juni gue jual juga dan ruginya lebih gede daripada dividennya. Jadi gue kena dividen trap ini. Benar-benar gue kena dividen trap. Gue kena jebakan dividen PTBA. Ya ini pengalaman banget lah. Nah, kalau dicek lagi tanggal 17 Juni ya ini kan gua jual di 13 Juni hari Senin. Kalau 17 Juni hari Jumatnya itu harganya turun lagi guys. Jadi 3.30. Jadi artinya kalau emang gua masih hold ya itu potensial lossnya makin turun lagi. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ini pengalaman lah kena dividen trap. Next time gua harus lebih hati-hati nih sama saham kayak gini. Dividen trapnya, waduh, benar-benar kita di awal beli ngebayangin dapat dividen yang gede banget, terus ternyata harganya langsung anjlok. Akhirnya kita jual, lossnya itu lebih besar daripada dividennya. Ini luar biasa, ini pengalaman gue di minggu keempat ya. Di minggu keempat gue mulai invest saham, gue realisasiin rugi, dan gue dapat ruginya lebih gede daripada dividen trapnya, daripada dividennya. Jadi gue benar-benar kena dividen trap PTBA 2022. Oke, segitu ya cerita investasi saham yang gue lakuin untuk di video ini tentang dividen trap PTBA 2022. Jadi intinya adalah gue beli saham PTBA berharap dapat dividen yang gede 14% lebih, tapi ternyata sahamnya turun terus. Gue jual, gue cut loss ya, gue stop loss, itu lossnya lebih gede daripada dividen yang gue dapat. Jadi gue benar-benar kena dividen trap. Terima kasih sudah nonton video ini. Thank you guys.